itu nanti akan diisi 20 SKS-nya dengan agenda kegiatan dari konversi dan rekognisi kampus mengajar 3 ini. Nah, begitu dokumen Anda disetujui oleh dosen PA, maka selanjutnya Anda mengajukan ke koordinator prodi untuk disahkan. Nah, setelah ditandatangani oleh koordinator prodi, maka kemudian koordinator prodi melengkapinya dengan surat pengantar yang ditujukan ke Pusbang PPKM LP3 MPP. Maka nanti data itu akan direkap di Pusbang PPKM dan itu yang kemudian akan dikoordinasikan dengan pihak biro akademik. Nah, setelah itu baru pihak biro akademik akan memberikan informasi dan mengundang seluruh koordinator prodi sesuai dengan program studi dari mahasiswa di dalam pertemuan resmi terkait dengan aktivitas konversi dan rekognisi kampus mengajar 3 ini. Jadi prosedurnya seperti itu. Apakah nanti untuk penginputan itu akan dilakukan langsung di BAK atau akan melibatkan program studi dengan membuka jadwal KRS-an Januari-Juni kembali, sehingga kemudian prodi bisa memasukkan secara mandiri langsung sesuai dengan ajuan konversi dan rekognisi yang diberikan. Nah, ini masih belum ada kesepakatan antara bidang akademik atau BAK dengan kami di Pusbang MPKM, karena kebetulan sampai hari ini itu teman-teman di biro akademik masih kemarin-kemarin disibukkan dengan persoalan wisuda, lalu kemudian seleksi mandiri, setelah itu seleksi SNPTN wilayah Barat, dan sampai sore ini masih rapat dalam menentukan kelulusan mahasiswa jalur mandiri UNP. Nah, mudah-mudahan besok ini akan bisa clear gimana strategi untuk konversi dan rekognisinya. Lalu kemudian terkait dengan UKT. Nah, terkait dengan UKT tentunya ini masih belum bisa dicairkan. Kenapa? Karena sesuai dengan informasi yang Bapak sampaikan di awal tadi, Bapak berharap nanti tidak ada lagi pertanyaan di grup karena itu penjelasan secara langsung yang disampaikan. Dan nanti ada mahasiswa serta Bapak Ibu DPL, kegiatan ini kan kita rekam. Nanti hasil rekamannya akan saya posting di YouTube, kemudian setelah itu silakan di-share, dibagikan kepada teman-teman yang mungkin tidak hadir pada sore hari ini terkait dengan langkah-langkah strategis yang kita lakukan dalam rangka mempercepat penyelesaian tugas-tugas kita di dalam program kampus mengajar 3 ini. Nah, lalu kemudian setelah proses yang kami sampaikan tadi, ya, kami mencoba tadi ke bagian keuangan, maka yang penting itu adalah kami akan membuat invoice untuk 236 mahasiswa untuk pencairan dana UKT-nya. Namun tentunya pencairan ini tidak bisa dilakukan karena masih ada perubahan dokumen yang harus segera kita lakukan besok, lalu kemudian langsung dikirim kembali ke Jakarta, mudah-mudahan besok pagi selesai, sehingga kemudian siangnya bisa langsung dikirim kembali ke Jakarta, dan mudah-mudahan dalam pertengahan Juli, kalau tidak salah tugas-tugas mahasiswa dan DPR itu adalah 18 Juli, maka ketika Ananda sekalian menerima sertifikat kelulusan kegiatan kampus mengajar 3, maka kami juga bisa mudah-mudahan segera mendapatkan kepastian terkait dengan pencairan dana UKT. Nah, ada kemungkinan strategi yang kita ambil hampir mirip barangkali dengan strategi di KM2, di mana nanti dalam proses registrasi sekarang karena dananya dari Jakarta itu belum cair ke UNP-nya, maka nanti 236 mahasiswa tadi itu akan kita bypass dulu gitu. Artinya kita beri garansi untuk Ananda sekalian tetap bisa melakukan KRS-an untuk Juli Desember 2022 meskipun Ananda sekalian belum membayar SPP. Jadi itu yang kita lakukan di KM2 juga kita lakukan kemarin, ya, Juli Desember 2021 itu KM2 berjalan dan berakhir, maka pada saat registrasi ulang mahasiswa di Januari 2022 kemarin itu semua mahasiswa peserta KM2 itu kita bypass SPP-nya,
sampai dananya dicairkan oleh kementerian. Nah, kira seperti itu. Jadi Anda jangan bertanya lagi, nanti jangan khawatir, Pak gimana kami nanti KRS-an Pak, harus kami bayar SPP dan lain sebagainya. Tidak, adik-adik mahasiswa tidak perlu melakukan pembayaran SPP. Untuk, mohon maaf sebentar. Untuk semester Juli Desember 2022 ini. Jadi Anda tidak perlu lakukan pembayaran duluan, karena nanti persoalannya adalah kalau ada mahasiswa sudah bayar, dengan asumsi agar bisa segera melakukan KRS-an secepat mungkin. Persoalan yang kemudian adalah mungkin adik-adik bisa melakukan KRS-an karena SPP sudah dibayar, ya. Begitu tanggal 4, tanggal 5 langsung SPP bisa mengisi KRS untuk Juli Desember. Tapi kemudian masalahnya adalah untuk menarik kembali dana yang sudah dibayar itu tidak sesederhana dalam pikiran kita, seperti kita nagih uang titipan ke toko, ke kedai sebelah rumah kita. Itu ya, tidak sesederhana itu karena akan membutuhkan proses administrasi yang panjang. Jadi saya sarankan jangan lakukan pembayaran SPP sementara data Anda itu sedang diproses di kementerian, dan yang jelas 236 mahasiswa ini datanya besok pagi akan Bapak serahkan ke Wakil Rektor 2 dan bagian keuangan. Jadi Anda tunggu saja persoalan UKT-nya itu. Jadi nanti begitu data sudah di-ACC oleh KWR 2, maka mungkin tanggal 5, tanggal 6 atau dalam minggu ini hak akses Anda ke data akademik itu tidak harus menunggu proses bukti pembayaran seperti biasa. Ya, nah, itu kira-kira untuk adik-adik mahasiswa dua hal tadi, proses untuk operasi dan rekognisi serta proses untuk pencairan bantuan UKT sebesar 2,4 juta rupiah. Lalu kemudian yang ketiga, untuk adik-adik mahasiswa yang kebetulan Anda sudah mengikuti program Kampus Mengajar 3, lalu kemudian sudah menerima dana bantuan termin pertama, lalu kemudian tiba-tiba di akhir Mei awal Juni mundurin diri. Dari data semula itu jumlah mahasiswa yang aktif itu di KM3 pada saat bulan Februari itu adalah 267 mahasiswa. Lalu kemudian setelah diverifikasi ulang, karena waktu Bapak share datanya di grup, ternyata banyak yang mengundurkan diri, tapi tidak melalui prosedur hingga akunnya non aktif gitu ya. Pada akhirnya tersisa 247 mahasiswa. Nah, dari 247 itu kemudian Bapak share lagi di grup mahasiswa, kalau tidak salah ada 3 orang yang diindikasi ngacir dari kegiatan KM3. Waktu kita di bulan yang lalu, di awal Juni kalau nggak salah, ada 3 orang yang ngacir, sehingga kemudian ada 243 dalam hitungan kami. Tapi ternyata ketika diverifikasi ke pihak pusat, itu data yang dikirim oleh pihak pusat hanya 241. Setelah itu 241, 2 hari kemarin datang lagi data terbaru. 5 orang tidak dinyatakan datanya tidak ada lagi di database sebagai peserta aktif. 4 orang mundurin diri dan 1 orang tidak ditemukan datanya di database, sehingga bersisa hanya 236 mahasiswa. Nah, oleh sebab itu kepada adik-adik mahasiswa yang 236 ini tolong segera dituntaskan semua tugas-tugas dan kewajibannya. Maka bagi adik-adik mahasiswa yang mulai dari 257 sampai menjadi 236, jika ada di antara Anda yang kebetulan sudah menerima dana bantuan termin pertama, mohon agar menyiapkan dana untuk pengembaliannya. Karena bagaimanapun dana itu harus dikembalikan ke kas negara, meskipun dana itu juga tetap terpakai oleh Anda selama mengikuti kegiatan namun tidak selesai. Ya, contoh seperti ini, Pak, saya sudah dapat bantuan termin pertama,
memang saya pakai selama mengikuti kegiatan secara rasional kita, ya, itu it's fine. Artinya ya memang terpakai untuk kegiatan ya gimana gitu ya. Tapi kalau tidak bisa menuntaskan sampai akhir, itu letak masalahnya di sana. Ya. Masalah keuangan negara tidak bisa dibuat partisi kita. Gitu. Jadi kalau penyelesaiannya ya memang harus diselesaikan tidak akhir kegiatan. Maka kalau Anda tidak bisa menyelesaikan, dianggap Anda adalah prajurit yang mundur di medan peperangan. Masih untung punishment-nya hanya mengembalikan dana yang sudah diterima dan dipakai untuk kegiatan. Kalau di TNI, kalau ada prajurit yang acur dari peperangan, itu hukumannya hanya satu, tembak mati. Dianggap sebagai pengkhianat negara, gitu. Jadi oleh sebab itu mohon adik-adik mahasiswa yang kebetulan hadir hari ini, tolong diinformasikan kepada teman-teman yang tidak hadir, yang kebetulan mungkin Anda tahu bahwa dia dulu ikut atau sudah menerima dana bantuan termin pertama. Sebelum data verifikasi dari pusat datang, maka lebih baik secara gentleman Anda datang untuk menyelesaikan proses pengembalian dana bantuan termin pertama itu. Dan barangkali untuk kebutuhan itu Bapak dan Ibu, mungkin saya butuh bantuan juga dari Bapak Ibu dosen DPL. Nanti kami di dalam form yang akan kami share setelah meeting kita ini juga akan ada verifikasi terkait dengan data bimbingan mahasiswa masing-masing. Sehingga kemudian kami bisa melakukan cross-check dengan data yang ada di pusat. Mungkin itu Bapak dan Ibu sebagai, ya kalau dibilang pendahuluan, tidak pendahuluan lagi ya, tapi udah langsung kita ke inti kegiatan pemaparan oleh koordinator PT KM3 terkait dengan bagaimana strategi kita mengakhiri kegiatan kampus mengajar 3 sekaligus untuk menyelesaikan semua persoalan administrasi, baik administrasi akademik maupun administrasi keuangan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi sharing session. Dan untuk itu barangkali saya mohon bantuan dari Bapak dan Ibu, barangkali 2 orang dari dosen DPL dan 2 orang dari mahasiswa. Ya. Silakan dari Bapak Ibu dosen DPL, barangkali raise hand yang bersedia untuk menjadi volunteer untuk sharing session kita sore hari ini. Silakan raise hand saja. Demikian juga untuk mahasiswa. Silakan raise hand. Oke, tidak ada yang raise hand. Baik, silakan selanjutnya mungkin dari adik-adik mahasiswa tambahannya barangkali. Silakan. Baik, kalau tidak ada, sekarang mungkin mari sama-sama kita dengarkan dahulu sharing session. Pertama kita berikan kesempatan kepada Wira Agus. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin bicara Pak, perkenalkan nama saya Windra Ruslandra. Di sini Andra ingin bertanya 2 hal Pak. Yang pertama, ada dibilang untuk lembar pengesahan itu menggunakan kan ada pilihannya tuh Pak. Anu dulu, Windra, sharing session dulu ya. Gimana experience Anda selama mengikuti kegiatan, ya? Mungkin apa manfaat, nilai-nilai positif yang Anda dapatkan selama mengikuti kegiatan. Nanti untuk sesi tanya jawab nanti silakan, ya. Nanti kita akan bahas gimana dengan tahapan pemeriksaan yang harus rektor atau W1 yang Anda tangani dan lain sebagainya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Windra Ruslandra dari jurusan manajemen pendidikan Pak. Untuk mengikuti kampus mengajar ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang kami
juga boker utama itu mengenai APM kemarin tuh tidak berjalankan karena juga terkendala jaringan dan juga ada miskin siswa yang tidak terbaca oleh sistemnya Pak. Dan juga penjelasan itu yang seperti Bapak bilang tadi, ada dananya sudah cair tapi tidak menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Itu terjadi di kelompok saya Pak, yaitu di luar UMP, tapi saya sekarang ingin sharing session itu juga berdampak ke DPL sendiri Pak, di mana teman ini sudah menerima dana termin 1 dan termin 2, tetapi dari laporan 15-nya sampai laporan akhir tidak dikerjakannya Pak. Sudah kami bantu juga untuk ngomong baik-baik, tapi dia tidak berani untuk menghubungi DPL dan juga dia sepertinya tidak mau peduli gitu lagi Pak. Jadi saya yang sebagai teman kelompoknya juga merasa nggak enakan juga sama DPL karena juga sudah dibantu DPL sampai akhir, tapi ujung-ujungnya kan nanti juga terkendala di pencairan dana DPL gitu ya Pak. Ya benar. Dan untuk pengalaman selama kampus mengajar, alhamdulillah saya yang terdiri dari rumpun dan kependidikan memberanikan diri untuk mengikuti kampus mengajar. Alhamdulillah sedikitnya untuk ilmu menjadi seorang guru. Dan itu dari ekonomi murni ya? Ya Pak, dari manajemen murni ya. Oke. Alhamdulillah banyak pengalaman yang didapatkan, di mana biasanya di Padang itu dana aman, di mana bisa transportasi terjangkau. Kemarin penugasan di Agam Pak itu di dalam PT Tanjung Mutiara, di mana ke sana kami menggunakan motor, transportasi golongan tidak ada. Tapi alhamdulillah dengan seadanya kami bisa hidup. Di sana itu 1 cowok dan 3 cewek Pak, di mana untuk perumahan itu berdekatan, cowok di lantai 2 dan cewek di lantai 1. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah selesai. Mungkin itu dari Wida Pak. Sampai, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di daerah berarti daerah Sumpur. Enggak Pak, masih di Sumber Pak, di Tiku Pak. Oh, Tiku. Ya Pak. Tiku Agam ya. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Panggilannya Windra ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Windra. Jadi memang ada suka duka kita dalam mengikuti kegiatan ini, karena memang bahwa penempatan mahasiswa untuk kampus mengajar 3 ini memang diutamakan untuk daerah-daerah yang dianggap memiliki pencapaian literasi dan numerasinya masih rendah. Makanya kemudian tidak seberapa di antara teman-teman dan adik-adik mahasiswa itu yang bernasib baik, yang ditempatkan di mungkin di ibu kota kecamatan dan lain sebagainya gitu ya, tapi mayoritas ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang berada agak jauh dari pusat keramaian gitu ya. Tapi bagaimanapun itu adalah challenge ya, tantangan bagi kita, sehingga Anda kemudian bisa berpartisipasi aktif untuk kegiatan ini. Nah, kebetulan ini teman Anda Indra dari program studi non kependidikan ternyata kemudian tetap memberanikan diri untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih Windra. Nanti tetap di keep dulu pertanyaannya ya, jangan sampai lupa nanti menanyakan ya pada saat sesi tanya jawab. Berikutnya adalah Aldi, silakan Nov. Ini Aldi tadi mencet ke saya ini, ya, saya arahkan untuk bertanya itu di grup. Silakan Nopri. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Mohon maaf tidak mengecekkan pertanyaan karena sedang di perjalanan Pak. Mungkin di sini perkenalkan, nama saya Nofrialdi dari Departemen Pendidikan Luar Biasa PT 2019. Nah, untuk seri session pada kali ini saya alhamdulillah mendapat penugasan penempatan di SDN 05 Ayange, Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Ya. Nah, alhamdulillah selama penugasan di SDN 5 Ayange, dari masa penerjunan bersama DPL dan akhirnya di masa penarikan bersama DPL juga. Alhamdulillah saya itu mendapat pengalaman yang berharga, pengalaman yang cukup banyak
tak terhingga nilainya. Ya. Karena di sini saya itu bagaimana berkomunikasi dengan sesama rekan, bagaimana support yang dibutuhkan untuk menjalankan selama penugasan, bagaimana adaptasi dengan lingkungan yang baru yang sebelumnya belum pernah kita menempatkan diri di sana. Nah, selain itu juga dibutuhkan komitmen dan loyalitas selama penugasan. Bagaimana kita mencari solusi atau jalan keluar ketika satu tim itu menghadapi permasalahan yang cukup rumit dan cukup besar. Nah, selain dari bila selama penugasan itu banyak sekali pengalaman serta adat istiadat yang kami dapat di jalan kami. Alhamdulillah untuk di SD 5 Ayange ini kami bertujuh, 4 orang dari Universitas UNP, 1 orang dari Universitas Bung Hatta, 1 orang dari Universitas PGRI Sumbar, dan 1 orang dari Universitas Atskia. Nah, jumlah laki-laki itu 3 orang dan perempuan 4 orang. Alhamdulillah masyarakat di sekitar penempatan kami itu cukup ramah dan baik. Kami banyak ikut juga di kegiatan masyarakat, terutama di bagian adat istiadatnya. Ya, terutama di bagian ada itu acara bakau sebelum atau sesudah panen. Juga ada acara mengikuti Khatib Ramadan dan lain-lainnya. Di sini kami memiliki banyak pengalaman, terutama di nilai kebudayaan di tempat tinggal. Jadi untuk sesi sekolah di sekolah itu alhamdulillah pihak sekolahnya itu sangat apresiasi sekali dengan program kampus Semangat Angkatan 3 ini, sangat mendukung sekali, dan terutama untuk capteknya sangat baik, dan guru lainnya juga keramah tamahan di sekolah cukup bagus, Pak. Dan untuk siswanya itu alhamdulillah untuk siswa di sekolah penempatan saya ini siswanya aktif, memiliki peraturan tata sikap yang baik, meskipun ketika proses pembelajaran itu ada beberapa mahasiswa yang melakukan keasikan atau kesibukannya masing-masing. Tetapi untuk satu kata, untuk KM3 ini alhamdulillah amazing, dan ini program yang sangat cukup bagus dan membantu bagi pendidikan di seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih, Pak. Sampai. Sangat layak untuk diteruskan ya, Novialdi ya. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kendala-kendala waktu awal kegiatan apa yang dirasakan? Untuk awal kegiatan itu mungkin yang dirasakan pertama belum saling kenal atau belum dekat, walaupun berasal dari satu universitas yang sama, tapi untuk awal-awal itu kami mungkin terlalu agak kaku, agak cenderung pendiam. Tapi setelah 1 minggu atau 2 minggu setelah penempatan, setelah melakukan observasi di sekolah, kami itu mulai teamwork dan kerjasama satu tim itu mulai terjalin dan mulai nampak, Pak. Jadi alhamdulillah selama penugasan itu masalah-masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik, Pak. Ya, bagus. Baik, terima kasih Novialdi. Selamat ya. Dan harapannya kepada adik-adik mahasiswa, tolong stay tune di grup ya. Dan Bapak juga minta mohon nggak usah dijapri gitu ya, karena masalahnya begini, persoalannya sederhana. Kalau Ananda japri nanti kadang-kadang bisa Bapak jawab, kadang tidak gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, risiko yang kedua itu adalah bisa jadi apa yang Anda tanya itu sebenarnya juga ditanyakan oleh mahasiswa yang lain. Jadi kalau ada 50 orang yang menjapri dengan pertanyaan yang sama, kan terpaksa menjelaskan 50 kali. Tapi kalau pertanyaannya di grup, maka kemudian kita bisa saling mengisi gitu ya. Bisa jadi ada teman Anda yang sudah menghadapi masalah yang sama lebih duluan dari Anda,
lalu dia sudah menyelesaikannya dengan DPL-nya ataupun dengan guru PAMU-nya yang ada di sekolah. Sehingga ketika Anda bertanya ada kendala seperti itu, maka kemudian teman Anda bisa langsung menjawabnya. Kemudian selanjutnya tadi ada pertanyaan saya lihat di grup itu, ada nggak grup WA KM3 untuk mahasiswa yang dikelola oleh Pusbang MBKM? Itu kita tidak menggunakan grup di WhatsApp, tapi menggunakan grup di Telegram karena WhatsApp itu memiliki keterbatasan di bawah 250 member. Nah, ini masalahnya, sementara ketika itu ada jumlahnya 257 orang. Apalagi dengan yang ikut registrasi itu 500 lebih, makanya langsung kita bikin grupnya di Telegram. Kalau sesama mahasiswa barangkali Anda punya grup sendiri yang tidak ada pengelola di dalamnya, ya monggo silahkan bikin di WhatsApp dan lain sebagainya untuk koordinasi sesama mahasiswa gitu ya. Tapi adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu DPL, tanggung jawab kami selaku koordinator PT itu memastikan pertama bahwa hak Anda untuk memperoleh 20 SKS konversi dan rekognisi itu berjalan sesuai dengan harapan. Itu tanggung jawab saya, baik sebagai koordinator PT maupun sebagai kepala pusat MBKM UNP. Ya, saya akan memperjuangkan itu untuk bisa Anda mendapatkan batas maksimal yang 20 SKS. Yang kedua adalah memperjuangkan terkait dengan bantuan UKT, ya. Yang mana bantuan UKT yang 2,4 juta itu adalah hak mahasiswa. Ya, jadi kalau itu hak Anda sudah menunaikan kewajiban, maka menjadi kewajiban institusi dan negara untuk menunaikan hak setiap mahasiswa yang mengikuti program Kampus Mengajar 3 ini. Namun untuk keberhasilan penyelesaian tugas-tugas dan tanggung jawab saya sebagai koordinator prodi, koordinator perguruan tinggi sekaligus sebagai kepala pusat MBKM, maka tentu juga membutuhkan kerjasama yang utuh dari kita semua, baik dari DPL maupun dari mahasiswa. Jadi mohon nanti mungkin bisa jadi dalam waktu 1 minggu ini akan sering akan ada pemberitahuan yang akan segera kami sampaikan terkait dengan dua hal tadi, pencairan dana UKT dan proses konversi dan rekognisi. Namun oleh sebab itu tolong adik-adik mahasiswa jangan begitu selesai sudah kembali ke kampus lagi lalu tiba-tiba tidak lagi berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Ingat bahwa sampai proses sertifikat Anda selesai, sampai kemudian aktivitas Anda disahkan oleh perguruan tinggi, maka Anda tidak bisa melepaskan diri dari DPL. Kemudian terakhir informasi berikutnya adalah kami mengagendakan seperti ini. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dan dosen DPL masih memiliki komunikasi yang bagus dengan mitra kita di sekolah, baik kepala sekolah, dinas pendidikan terkait maupun guru PAMU. Kita mengagendakan Bapak dan Ibu, saya sudah mencet ke Pak Rektor untuk minta izin waktu beliau pada tanggal 11 Juli, hari Senin depan, kalau tidak 12 Juli, kita melakukan kegiatan penjemputan secara resmi. Karena waktu pelepasan kita karena kondisi dan situasi yang belum tersinkronisasikan dengan Pokja pusat, sehingga kemudian waktu pelepasan Anda betul-betul kami andalkan pelepasannya melalui perpanjangan tangan dosen pembimbing lapangan. Sementara pelepasan secara resmi oleh perguruan tinggi, oleh UNP saat itu tidak jadi terselenggara. Maka kami mengagendakan, kalaulah Anda dilepas kemarin hanya kami lepas dengan doa, maka setidaknya untuk Anda kembali ke perguruan tinggi, kembali ke UNP, itu kita lakukan kegiatan penyambutan secara resmi. 236 mahasiswa UNP yang sudah mengabdi di luar dalam rangka untuk mencerdaskan mahasiswa, rasanya ini patut mendapatkan apresiasi dari pimpinan perguruan tinggi. Sedangkan IISMA aja hanya 5 orang, itu 4 kali 6 meter ya Pak Fridho ya. Di gerbang UNP terpasang
ucapan selamatnya oleh pimpinan perguruan tinggi. Maka saya juga menginginkan hal yang sama diberikan untuk Anda yang sudah mengabdikan diri di kampus mengajar 3 ini, dengan menghadirkan pimpinan perguruan tinggi secara langsung, Pak Rektor, Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan di dalam kegiatan penyambutan mahasiswa kampus mengajar 3, sekaligus barangkali nanti pelepasan mahasiswa kampus mengajar 4 kalau sekiranya waktunya bersamaan. Tapi sampai hari ini untuk kampus mengajar 4 kalau tidak salah tanggal 5 besok ya pengumumannya, baru akan kita ketahui siapa yang lulus, siapa yang tidak. Maka yang jelas kita fokus dulu ke agenda kita. Tanggal 12 Juli nanti kita akan agendakan kegiatan bersama. Maka nanti surat resmi dari pimpinan perguruan tinggi kami titipkan melalui dosen-dosen DPL dan mahasiswa KM yang ditujukan ke pertama adalah kepala dinas pendidikan terkait, lalu kemudian kepala sekolah tempat Anda mengabdi serta guru pamongnya, sehingga kemudian kegiatan ini betul-betul khidmat hendaknya sebagaimana yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa yang sudah sharing tadi. Baik, berikutnya dari DPL, barangkali ini sudah ada Pak Junios ya, dari Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi, Pak. Prima Nusantara Bukit Tinggi. Iya, silakan Pak Junios. Ya. Kita persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Adri selaku koordinator perguruan tinggi ya. Kemudian juga sekaligus kabar dari ini apa ya? Dari kampus MBKM ya Pak ya, di UNP. Halo, suara saya bisa didengar, Pak? Ya, bisa, Pak, dengan sangat jelas. Oke, saya Junios. Kebetulan saya dosen pembimbing lapangan. Salah satu mahasiswa yang saya bimbing itu adalah, kebetulan tadi juga bersuara, Saudara Andra ya. Saya manggilnya Andra. Memang namanya memang agak panjang ya. Oke Pak, sedikit mungkin barangkali ya, kita memang sudah melakukan koordinasi awal sebenarnya dengan para mahasiswa bimbingan ya, sesuai dengan SK yang kita terima dari Kemendikbud kemarin ya. Halo, ya, masih bisa didengar suara saya? Ini mengalami gangguan. Oh iya. Enggak, kayaknya Bu Lamziatul juga aktif. Ya. Oke. Mohon ulangi Pak Junios, tadi kayaknya terputus koneksinya. Oh ya, maaf. Jadi di awal ketika kita sudah mendapatkan penugasan dari Kemendikbud, kita sudah melakukan koordinasi langsung dengan mahasiswa yang memang ya di webnya MBKM itu kita memang sudah terkoneksi berikut dengan nomor WA ya, juga nomor telepon, dan kita juga sudah langsung berkoordinasi. Kemudian di awal kemarin kita itu melakukan penugasan, kita memang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Memang karena memang kita sekolah sasaran kita di SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara. Itu memang jauh sekali dari Tiku, Pak. Memang ada sekitar, kalau dengan motor itu kita bisa menempuhnya 30 menit. Jadi memang sangat jauh. Kemudian jalannya juga sangat rawan ya, karena memang di kiri kanan kita itu adalah sawit gitu. Jadi mungkin juga saya ingin bercerita ini, anak kita ini, kebetulan Andra ini memang, kalau saya bilang ya salah satu yang saya andalkan di sana, karena memang beliau ini ya cukup kooperatif, kemudian juga cukup punya ide-ide kreatif. Kemudian kalau Bapak lihat, kita punya Instagram yang di kampus mengajar juga jadi contoh yang kita share ya semua kegiatan-kegiatan anak-anak kita di sana. Terutama memang Andra inilah sebagai andalan saya untuk melakukan kegiatan iterasi dan numerasi di sana. Memang beliau ini non kependidikan. Kemudian juga mungkin barangkali saya perkenalkan, saya Junius. Satu, saya juga di UNP, Pak. Kebetulan saya teman dekatnya Pak Yuhandri. Iya, saya rasanya familiar dengan wajah Pak Junios gitu. Iya, kebetulan memang satunya di UNP, S2 S3-nya saya di ITB. Kemudian memang saya di IKES PNB gitu.
Jadi saya ingin memberikan dampak positif ya. Sebenarnya kegiatan KM3 ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Yang barangkali UNP memang salah satu perguruan tinggi yang bisa sebagai apalah ya namanya, sebagai yang bisa mendengungkan ini lebih luas ya. Karena memang mahasiswa kita ini tidak hanya kita harapkan dia bisa di dalam keilmuannya saja. Jadi kita juga mengharapkan mahasiswa kita yang kita bimbing ini, juga mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KM3 ini, juga bisa melakukan hal di luar habit, di luar keilmuannya. Ya, Andra yang notabene-nya adalah non-kependidikan, ternyata di sana di SMP itu sangat disenangi oleh siswa-siswi di sana untuk mengajar gitu. Jadi memang ini adalah mungkin skill ya, soft skill yang barangkali yang tidak bisa didapatkannya di perkuliahan, tetapi dapat didapatkannya di sekolah di SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara. Sekarang kalau dilihat di Instagram itu Bapak before after ya, sekolah itu sangat jauh berbeda. Maka kalau tadi UNP mau ikut melaksanakan penarikan ini, saya sangat bahagia ini karena kita memang akan merencanakan kegiatan penarikan itu di tanggal 11 sampai yang disepakati oleh mahasiswa bimbingan yang lain Bapak, karena memang kita belum menarik karena memang sekolah kita libur ya, sekolahnya libur gitu. Betul Pak Julius, karena gini, kalau tanggal 11 terlalu mepet dengan Idul Adha, maka kita akan 12 saja. Boleh Pak. Jadi kalau memang ya kita akan sepakati dengan mahasiswa bimbingan lain, kita juga akan ikut ya dengan UNP, barangkali juga kita juga akan ajak juga mungkin perguruan tinggi yang bersama dengan kami, di antaranya ada Universitas Pagari Sumatera Barat, ada STEKIM Nasional, juga ada Universitas Putra Indonesia UPI YPTK Padang. Jadi itu anak bimbingan saya, dan alhamdulillah saya selama membimbing anak-anak Bapak ya, terutama UNP, itu sangat bahagia karena memang apa yang saya keluarkan ide-ide mereka itu memang saya tarik ya, kemudian kita bersamakan untuk dilaksanakan, dan alhamdulillah berhasil. Cuman memang ada kendalanya di SMP itu karena memang jaraknya sangat jauh, jaringan sangat luar biasa hilangnya, jadi AKM memang tidak bisa dilakukan. Saya minta juga coba download dari luar, tetapi ketika dilaksanakan di sekolah juga terkendala. Jadi ada saja masalahnya ya, yang ada di SMP itu. Kemudian juga labor, Pak. Jadi karena saya orang sains ya, Bapak ya, jadi saya memang agak melek ke labor. Labor di sana itu sangat tidak representatif untuk siswa SMP. Jadi kebetulan di Dinas Pendidikan Kabupaten Agam kita juga ada kerjasama Institut Kesehatan Prima Nusantara dengan Kabupaten Agam. Saya akan memberikan report ya bagaimana keadaan SMP di sana, dan kepala bagian sarana prasarananya menyanggupi untuk melengkapi. Jadi ini mungkin dampak-dampak positif dari kegiatan kampus mengajar yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Tanjung Utara. Mungkin barangkali itu sharing sessionnya, terlalu lama nanti nggak enak dengan yang lain. Saya sangat appreciate ya, terutama dengan anak Bapak Andra. Kalau saya boleh katakan ya, seperti amanatnya Nadine Makarim, kegiatan kampus mengajar ini bisa dikonversi dengan SKS yang 16-20, kayaknya untuk Andra saya setuju sekali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Junius. Luar biasa, tentu karya mahasiswa luar biasa itu juga tidak terlepas dari bimbingan dari dosennya juga luar biasa. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, berikutnya barangkali masih ada DPR dari UNP lah, salah seorang, siapa yang akan bisa share dengan kita? Pak Brito barangkali, atau Bu Hilmi? Silakan Bu Hilmi dulu Bu. Ya. Ya, Bu Tia. Maaf ya Pak, ini agak kurang fokus anak saya di sini, jadi tadi ribut sibuk kesana sini, anak umur 3 tahun. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, tadi masih sharing session ya Pak ya? Ya, betul. Ya nanti anak. Nggak apa-apa, biar aja Bu. Ibarat saya seperti itu Bu. Kadang kan ada pengurus masjid itu yang malah kalau bawa anak-anak ke masjid gitu ya. Kalau saya malah senang, saya biar meribut pun biarlah, karena mereka lah nanti yang akan meribut
bukan masjid pada saat mereka remaja. Cocok Kalau Pak itu Dokter. sudah dilarang ke masjid, nanti yang muncul adalah sikap antipati, dia ke masjid malas gitu kan. Iya, Pak. Gitu juga sekarang Bu, biarin aja dia gabung sama kita, mana tahu justru pada saat ibu pensiun malah anaknya yang ganti. Ini. Iya Pak, jadi kalau sedikit bercerita tentang ini, maaf ya Pak, sebentar. Iya, ini aja dulu tonton ya. Asyik, ini aja dulu ya. Sebentar ngomong-ngomong. Ya Pak, kebetulan kalau untuk lokasi itu kan saya DPL untuk mahasiswa yang tempatannya masih di sekitar Kota Padang di SD 17 Mata Air Timur Kota Padang. Jadi secara tempat untuk biaya transportasi dan segala macam itu sejauh ini tidak jadi masalah, dan alhamdulillah saya sudah 3 kali ke sekolah. Yang pertama itu saat mengantarkan anak-anak di awal Maret, lalu di pertengahan setelah Lebaran saya kembali ke sekolah untuk mengecek, memonitoring kegiatan mereka, dan terakhir itu pada saat pelepasan tanggal 18 Juni kemarin. Jadi penarikan juga dilakukan saat pembagian rapor. Mahasiswa kita yang dari UNP, mereka bagus, dan juga disiplin baik itu kegiatan di sekolah maupun pelaporan. Kegiatan terapkan itu kayak pagi itu untuk membantu siswa-siswa lalu melakukan edukasi pembelajaran, karena kebetulan mereka berenam masing-masing dapat satu guru pamong. Jadi satu orang guru kelas itu membantu satu orang guru. Tapi mereka sudah diingatkan untuk tidak mengajar layaknya mahasiswa PL, karena memang bukan tugas mereka untuk mengajar. Mereka dibantu inovasi pembelajaran. Jadi ada beberapa yang menggunakan media pembelajaran dan menjadi pertinggal untuk di sekolah. Kalau untuk kendala secara umum kemarin tidak ada, alhamdulillah, maksudnya secara kegiatannya berlangsung dengan aman, proses sharing sessionnya juga aman, pelaporannya juga, walaupun itu masih harus di mini kita minta laporan sama mereka, dan bahkan waktu itu juga diancam, tapi ancamannya kayak ya nanti tersangkut kepada biaya hidup kedua dan segala macam. Kalau untuk kendala saya itu di mahasiswa dari Universitas PGRI sebenarnya Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, dia hilang aja gitu, dan kalau tidak salah dia juga menerima, tapi saya bisa mengkonfirmasi juga ya apakah dia menerima bantuan hidup yang terminal 2, tapi dia hanya mengambil
dia gitu yang adik-adik gitu Pak. Waalaikumsalam. Orang dari masalahnya dengan mereka dari kita sudah menyebut mereka jalannya 100 km lebih, jadi bulan-bulan yang habis menyampaikan banyak jadi kami harus banyak dan alhamdulillah di sana memang dan saya dapatnya di SD Padang dulu dan memang di SD itu di tempat saya untuk di tempat kehadiran mahasiswa ini ya benar-benar suatu biasa seperti mahasiswa juga artinya kekayaan yang lebih, artinya banyak tugas MBK yang kita harus kerjakan ya. Dan mereka juga melaporkan saya bilang nah ini ada cukup lakukan kemudian jadi amal ibadah dan itu alhamdulillah ketika mereka pamit mereka dapat surat kaleng dari siswanya senang kangen ya. Nah itu yang membuat cukup terharu dan termasuk pelosok itu ya, warga sekitar tahu apa ada gitu. Artinya mahasiswa di pelosok itu benar-benar sesuatu yang apa istilah nantikan. Pak Brito, barangkali ada salah seorang mahasiswa bimbingan dia kegiatan jadi di samping dua tadi bimbingan Pak Brito
Jadi nanti mungkin session untuk ya agak masing-masing dapat jatah ya. Dari session akhir ini untuk di itu. Ya, oke. Itu saja Pak. Jadi permasalahan Bali ini Pak. Itu yang terjadi di logbook selesaikan sampai minggu 18 sebenarnya baru 5 orang. Satu orang ini saya gitu. Ya, tadi Wandra, silakan Wandra, ada pertanyaan? Bicara Pak, Wandra ya, oke silakan Wandra. ingin bertanya Pak, pertama tadi itu mengenai atau data spasialnya Anda sudah melakukan laporan akhir pada kemarin Pak. Alhamdulillah laporan akhir itu sudah berangsur ketika melaksanakan ujian akhir semester di SMP. Jadi setelah semua itu alhamdulillah tanggal 2 kemarin sudah minta tanda tangan digital kepada dekan FP itu sudah Pak. Jadi apakah boleh untuk laporan akhirnya hanya ditandai oleh Bapak dekan saja, untuk rapor dan rapor dan sudah diselesaikan oleh Bapak DPR Pak. Terus yang kedua konversi dan 3 Andra juga itu sebanyak 11 SKS, di mana ada kuliah offline dan juga mana setiap hari Selasa dari 3 karena memberikan hanya konversi SKS ini hanya untuk mata kuliahan. Jadi untuk semester sekarang yang mengajar itu Andra ada kuliah wajib Pak. Jadi bisa harus Andra ikuti Pak, balik dari Agam ke Padang harus Andra apa Pak, walaupun ada kemarin ada kendala kecelakaan tapi alhamdulillah selesai juga. Sekarang Andra cuma nanya Pak, gimana kalau untuk konversi jajan SKS Pak, tapi semester ini Andra juga ngasih 11 SKS, nanti kan jajannya jadi seluruh semester Januari ini jadi 31 SKS. Selisihnya Pak. Baik. Silakan lain. Izin bertanya Pak. Ya, Izin bertanya Pak. Kalau untuk bantuan KT ini kan 2,4 juta. Misal ya 2 juta. Apakah yang itu dirembos atau gimana? Nah, bagi teman-temannya lain Pak, sebenarnya UKT teman-teman yang 4 juta, apakah nanti itu terpotong sisa dari ini atau bagaimana? baik. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Satunya lagi itu dalam disampaikan ya PLK. Nah, apa Aziza? PGSD tidak ada masalah. Pertama pertanyaan Windra terkait dengan masalah awal Anda sudah menyatakan di fakta integritas bahwa hanya mengikuti kegiatan ini, tidak boleh mengambil mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian
bahwa Anda ternyata mengambil 11 SKS, maka pengakuan itu hanya akan bisa diberikan oleh UNP adalah untuk 9 SKS tersisa. Ya. Sama seperti yang di KM2. KM2 kata mahasiswa ada yang ambil 20, ada 24 SKS dan lain sebagainya. Maka pengakuan itu hanya bisa kita bantu untuk mata kuliah universitas, KKN, dan PLK. Sehingga kemudian itu kita menjadi beban semester. Karena begini, bahwa kegiatan akademik itu pelaporannya tidak hanya sebatas di UNP, tetapi juga terintegrasi dengan PPIT atau PPIT. Maka menjadi impossible kalau kemudian mahasiswa mengikuti kuliah itu hingga lebih dari 24 SKS. Jadi kira seperti itu, Windra. Maka kemudian nanti mestinya tidak ada ancaman atau informasi yang keliru seperti itu yang disampaikan oleh Prodi. Anda berangkat dulu untuk bahwa nanti 20 SKS-nya itu kan ada konversi ke mata kuliah dan ada yang namanya rekognisi ke kompetensi gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda angkatan 2020, 2021, 2022 itu sudah aman, tidak ada persoalan ya. Kemudian ikutnya pertanyaan mohon maaf Winda, yang mengenai lembar pengesahan itu ya terkait dengan lembaran pengesahan sebaiknya adalah pimpinan perguruan tinggi gitu ya. Di dalam hal ini kalau tidak akan rektor, maka kemudian pengesahan akan diwakilkan oleh wakil rektor 1 dan itu tengah kita coba lakukan koordinasi dengan Pak Rektor atau R1, tapi kemungkinan bisa jadi adalah Bapak Wakil Rektor 1. Nah, kalau kemudian memang sudah di-upload, Anda sudah disubmit atau hanya sebatas upload aja baru? Sudah submit Pak, dan juga sudah di-ACC oleh DPL Pak. Oke, kita anggap aja lah musibah satu tuh ya. Ya gimana lagi? Udah di closing karena ingin segera selesai ya. Tapi untuk adik-adik mahasiswa yang lain nanti sama seperti yang mendaftar, maka nanti tolong halaman pengesahan itu yang menandatangani adalah pimpinan perguruan tinggi. Ya, supaya kemudian Anda mendapatkan jangan sampai nanti pimpinan perguruan tinggi menyatakan tidak tahu karena halaman pengesahannya tidak ada pertinggalnya di kami, kira-kira seperti itu. Mungkin izin bicara Pak Dokter. Lalu kemudian sebenarnya kalau kemudian Pak Dokter permasalahannya kalau permasalahannya ini kan yang meng-ACC kan saya sebenarnya Andra ini. Kita sebagai DPL bisa untuk merevisi kembali. Jadi bisa saja nanti diganti oleh Andra. Itu aman itu. Masih bisa direvisi ya? Bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak Junior. Kan rentang waktunya sampai tanggal 18, jadi mungkin dikembalikan dulu kondisinya ke draft ya Pak Junior ya, sehingga kemudian mahasiswa bisa merevisi. Oke, solusi yang baik dari Pak Junior. Kemudian terkait dengan UKT ya. Nah, terkait dengan UKT, maka andai kata UKT Anda adalah 2 juta atau bahkan ada yang 500.000, ada yang 1 juta, maka bantuan UKT yang diterima adalah sesuai dengan sebesar dari UKT yang dibayarkan di UNP. Walaupun bantuan dari pusat itu 2,4 gitu ya. Kenapa? Karena pada saat pengiriman data UKT untuk bantuan UKT itu besaran UKT itu betul-betul dicantumkan sesuai dengan tagihan si mahasiswa. Jadi saya tidak bisa membuat walaupun misalnya Anda SPP-nya 500.000, UKT-nya 1.500.000, tagihannya tetap 2,4 itu tidak bisa, tidak boleh. Karena nanti justru saya yang berhutang ke negara nantinya, gitu ya. Anda menerima UKT-nya 2,4, ternyata kemudian harus diminta untuk mengembalikan 900.000. Nah, saya yang mengganti tidak mungkin, ya sangat berat nantinya. Ada aja 10 orang mahasiswa seperti itu sudah 9 juta dananya, ya enggak? Jadi oleh sebab itu nanti tagihan UKT yang kita ajukan ke kementerian itu adalah sesuai dengan besaran UKT dari masing-masing mahasiswa jika dia berada di bawah 2,4. Paham ya? Tapi kalau umpamanya, jangan Anda bayangkan, wah dapat nih Pak Adri, enggak kayak gitu ya. Saya UKT-nya yang 500, ternyata Pak Adri mintanya ke pusat 2,4, menang banyak Pak Adri, enggak gitu.
karena ada cross check di sistem predikti, jadi itu nggak bisa main-main kita masalah pemanfaatan uang negara gitu ya. Jadi kalau di data akademik Anda SPP-nya 1.500.000, 1.500.000, 500.000 atau 2 juta, maka pengajuan bantuan UKT sesuai dengan besaran UKT yang dibayarkan ke UNP. Sedangkan jika UKT-nya di atas dari 2,4, apakah 3 juta, 3,6, 2,5 misalnya, maka nanti Ananda sekalian akan mendapatkan tagihannya itu 2,4 yang sudah ada rekening tujuannya. Jadi itu nanti UNP yang akan membayarkan. Yang Ananda bayarkan nanti adalah sisa selisihnya. Jadi kalau UKT-nya 3,5, maka Ananda cukup bayar sisa selisihnya yaitu 1.100. Tapi kapan itu baru bisa dibayar? Apabila yang 2,4 ini sudah cair dananya. Makanya di semester Juli Desember ini Ananda nggak usah lakukan dulu pembayaran SPP. Tunggu aja proses pencairan dana dari pusat, lalu kemudian kalau sudah cair maka semua UKT Anda yang di bawah 2,4 maka dianggap lunas oleh UNP, sedangkan yang dia berada di atas 2,4 yang 2,4-nya dianggap lunas, maka tagihan Anda dipecah menjadi 2, tagihan 2,4 dan tagihan selisih dari 2,4 sesuai dengan besaran UKT-nya. Dikira seperti itu, Ananda sekalian. Ya, mudah-mudahan penjelasan di sore hari ini akan cukup menjadi pencerahan bagi adik-adik mahasiswa semuanya. Oke. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan konversi mata kuliah yang berada di level prodi misalnya. Jadi begini adik-adik mahasiswa, pertanyaan dari Ananda dari BSD tadi, Aziza ya, maka tanggung jawab kami di Pusbang MBKM adalah mengonversi untuk mata kuliah KKN dan PPL gitu ya. Jadi kalian, Ananda semuanya sudah mendapatkan 7 SKS dari Pusbang MBKM melalui DAK nantinya. Jadi silakan nanti diajukan permohonannya itu untuk 2 mata kuliah itu. Sedangkan untuk kelengkapan lainnya, kalau terkait dengan mata kuliah prodi yang diakui, maka nanti berdasarkan form permohonan konversi, maka adik-adik mahasiswa mengisinya sampai totalnya 20 SKS. Kalau ada mata kuliahnya mata kuliah prodi, maka kemudian dosen PA dan prodi yang berhak dan bertanggung jawab untuk mengakuinya. Dikira seperti itu. Termasuk mata kuliah magang atau mata kuliah apapun. Yang mata kuliah universitas yang bisa kita fasilitasi saat ini adalah untuk PLK dan KKN. Kenapa bisa KKN? Karena dianggap bahwa Anda adalah melakukan pengabdian. Ya, karena KKN itu intinya adalah pengabdian mahasiswa, gitu ya. Kenapa PLK? Karena Anda mengabdi di sekolah, kira seperti itu. Oke. Ya, masalah seperti ini. Karena ada mahasiswa yang main bypass gitu ya, sehingga kemudian datanya nggak ada direktorat. Makanya kemudian khusus UNP itu pengesahannya harus pimpinan universitas, bukan dekan. Ya, karena di saat Anda mendaftar pun ada yang kemudian untuk surat rekomendasinya minta ke dekan, dan pada akhirnya ketika bermasalah kami juga yang di level universitas yang menyelesaikan. Makanya jangan Anda mengikuti regulasi kalau terkait dengan perguruan tinggi, maka regulasi yang perguruan tinggi yang Anda ikuti, gitu ya. Ini pertanyaan dari Khairul. Jadi halaman pengesahan tetap menggunakan halaman pengesahan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi silakan Anda tanda tangani halaman pengesahannya, ditandatangani oleh DPL. Apabila tanda tangan basah Anda dan DPL sudah Anda dapatkan, maka selanjutnya silakan Anda mengajukan permohonan untuk halaman pengesahan itu ke rektorat, nanti bisa langsung menuju ke ruang wakil rektor 1, nanti dititipkan di sekretaris beliau, dan kemudian apabila sudah siap maka bisa diambil kembali, dan setelah itu silahkan di-scan.
gitu ya. Laporan akhir kalau by system itu adalah tanggal 18 Juli ya, 15 sampai 18 Juli, maka kemudian Anda dianggap laporannya valid apabila sudah mengupload ke sistem seperti itu, gitu ya. Jadi kalau jurusan Anda minta tanggal 8 Juli ya Anda bisa menjelaskan bahwa tugas kami itu adalah sampai 18 Juli untuk laporan, dan apabila sudah disahkan oleh DPR baru kemudian bisa diserahkan ke jurusan atau ke program studinya. Baik, barangkali itu ya yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Kembali pesan disampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang temannya tidak hadir, nanti di grup akan share rekaman kegiatan kita ini sehingga bisa diikuti poin-poin penting terkait dengan aktivitas akhir dari kegiatan kampus mengajar 3 ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih. Saya secara pribadi selaku koordinator perguruan tinggi untuk kampus mengajar 3 ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas luangan waktu yang Bapak berikan untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kemudian kepada adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah hadir, sehingga mudah-mudahan harapannya informasi yang kami sampaikan pada sore hari ini akan bisa untuk sama-sama kita patuhi dan kita laksanakan agar kemudian harapan final dari kegiatan kampus mengajar ini adalah Anda memperoleh pengakuan reward dalam bentuk konversi dan rekognisi itu betul-betul didapatkan dan muncul di sistem penilaian Universitas Negeri Padang. Sebelum diakhiri, barangkali untuk 1-2 menit mohon kameranya diaktifkan semua, kita lakukan screenshot foto bersama ya, agar bisa terdokumentasi dengan baik kehadiran Anda sekalian. Iya. Baik, Bapak screenshot dulu untuk halaman pertama. Ya. Di sini ada Pak Junius, Bu Zia, Pak Fridgo, kemudian ada Pak Refli Ahmad dan lain sebagainya. Slide pertama kita ada 3 slide, akan ada 3 kali penjepit. 1, 2, 3. Yang pertama smile. Oke. Selanjutnya slide yang kedua. Ada mahasiswa Deli, Vira, Rizka, Mila hingga Mila lagi paling akhir, Mila Risnan, Dap, dan Bunga Raudatul Aulia, Rafika, ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3, smile. Baik, selanjutnya slide yang ketiga. Ya. Tolong diaktifkan kameranya untuk slide yang ketiga. Mila Mariani, Maya Widiana, Yuliani Dwi Adiaksa, Yolanda Agustia, dan lain sebagainya. 1, 2, 3, smile. Iya. Oke, terima kasih. Terakhir, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.